Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Destiara dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai data warehouse. Baik, pembahasan yang pertama ada pengenalan data warehouse, lalu manfaat data warehouse, traditional data warehousing using on-premise server, modern data warehousing using cloud computing, Redshift sebagai data warehouse di AWS, dan BigQuery sebagai data warehousing di Google. Baik, yang pertama pengenalan data warehouse. Pengertian data warehouse menurut Rob Kimball, yaitu data warehouse adalah sebuah sistem untuk pengumpulan data transaksional dari berbagai sumber data yang mengutamakan adanya dua hal, yaitu query dan analisa data. Sedangkan menurut Bill Inmon, data warehouse adalah sekumpulan data yang memiliki 6 buah sifat atau karakteristik, yaitu subject-oriented, integrated, process-oriented, time-variant, accessible, dan non-volatile. Baik, definisi data warehouse. Data warehouse merupakan kumpulan dari sejumlah data dari berbagai sumber data yang digudangkan dari data-data transaksional yang menganut konsep OLTP untuk kemudian dianalisis menggunakan OLAP dengan memanfaatkan adanya query pada database serta proses analisa itu sendiri, dan didukung oleh 6 buah sifat yang dimilikinya. Selanjutnya ada manfaat data warehouse. Yang pertama ada meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis, lalu mengirimkan informasi ke pengguna dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Yang ketiga ada menghasilkan data yang konsistensi, sehingga memudahkan departemen di perusahaan untuk memberikan keakuratan perusahaan dalam membuat keputusan bisnis. Selanjutnya ada traditional data warehouse using on-premise server. Traditional data warehouse merupakan serangkaian server, penyimpanan data, dan aplikasi multitingkat. Traditional data warehouse ini biasanya merupakan solusi lokal atau on-premise solution yang menjadikan pembaruan dan pengelolaan teknologi mereka sebagai lapisan overhead dukungan tambahan. Ada beberapa komponen struktural berbeda yang dapat disertakan dengan gudang data lokal. Semua data memiliki lapisan pengguna untuk analitik data tertentu untuk tugas penambangan data. Jika sumber data sebagian besar berisi jenis data yang sama, sumber-sumber tersebut dapat dimasukkan ke dalam struktur gudang data dan dianalisis langsung melalui lapisan pengguna. Struktur area pementasan diperlukan ketika sumber data berisi data dari berbagai struktur, format, dan model data. Di sini data diubah menjadi format terstruktur yang diringkas sehingga dapat dianalisis secara holistik pada lapisan pengguna. Bergantung pada kasus penggunaan bisnis, struktur ini mungkin tidak diperlukan jika organisasi hanya menganalisis data dari jenis yang serupa. Selanjutnya ada tingkatan pada on-premise data warehouse, yaitu ada 3. Yang pertama, tingkat bawah yang berisi server database aktual yang digunakan untuk menghapus data dari sumber asal. Yang kedua, ada tingkat menengah yang memiliki server untuk pemrosesan analitik online atau OLAP yang bertanggung jawab untuk mengubah data. Yang ketiga, ada tingkat atas yang mirip dengan lapisan antarmuka pengguna. Dan ini terdiri dari alat untuk analitik penggunaan data umum seperti pelaporan. Selanjutnya ada modern data warehouse. Modern data warehouse ini terdiri dari beberapa program yang tahan terhadap pengguna. Modern data warehouse membutuhkan penyimpanan petabytes dan teknik yang lebih optimal untuk menjalankan query analitik yang kompleks. Ada banyak sekali solusi cloud untuk membangun kinerja gudang data yang dioptimalkan, murah, dan mendukung eksekusi query paralel. Manfaat dari modern data warehouse ini yang pertama, data warehouse yang modern harus menawarkan kecepatan, sehingga memungkinkan pada saat pengambilan dan analisis data yang cepat, dan pasti memungkinkan bisnis dengan cepat memberikan keputusan yang paling baik. Data warehouse yang modern harus dapat membersihkan dan mengubah informasi dari berbagai sumber tersebut untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi dari sebuah data, serta data tersedia untuk semua jenis laporan yang akan dibuat. Data warehouse yang modern juga dapat membuat keputusan strategis sehingga membantu dalam menentukan keputusan kepentingan bisnis. Data warehouse yang modern dapat mengalami peningkatan pendapatan dan juga hemat biaya. Data warehouse yang modern juga dapat membuat prediksi pasar untuk kepentingan mendatang berdasarkan data bisnis.
Selanjutnya ada data warehouse using cloud computing. Cloud computing adalah sebuah bentuk layanan yang membuka peluang untuk dapat hadir dimanapun, memberikan kenyamanan, akses jaringan sesuai dengan permintaan ke lokasi sumber daya komputasi terkonfigurasi yang dapat dengan cepat dijalankan dan diluncurkan dengan upaya pengelolaan minimal atau dengan menggunakan penyedia jasa layanan atau NIST. Cloud computing memiliki model komputasi di dalam jaringan komputer yang menawarkan 4 model dan 3 jenis layanan. 4 model deployment ini adalah private, public, hybrid, dan community. Definisi dari cloud warehousing sendiri merupakan gabungan antara data warehouse dengan cloud, di mana artinya dalam hal ini data warehouse memerlukan sumber komputasi yang besar. Keuntungan dari cloud warehousing, satu, keamanan. Lalu yang kedua kehandalan, dan yang ketiga kemudahan. Pilihan arsitektur cloud warehousing yang pertama ada share nothing arsitektur cloud warehousing, lalu data warehouse dan cloud computing, lalu share disk arsitektur cloud warehousing, dan share memory arsitektur cloud warehousing. Selanjutnya ada Redshift sebagai data warehouse di AWS. AWS Redshift adalah gudang data pemrosesan paralel massal atau MPP yang dimiliki dan didukung oleh Amazon Web Services yang dapat menangani data dan beban kerja dalam jumlah besar untuk konfigurasi optimal dan kinerja tinggi bahkan untuk set data besar. Fitur-fitur ini ditambah dengan label harganya telah menjadikan salah satu gudang data pilihan di antara kelompok pemrosesan data modern. Redshift mengandalkan waktu pemrosesan yang sangat cepat dan skalabilitas yang tinggi. Kapanpun Anda perlu meningkatkan kapasitas atau kecepatan penyimpanan, cukup tambahkan lebih banyak node menggunakan konsol AWS atau API cluster dan persyaratan yang Anda yang akan segera terpenuhi. Selain itu, Redshift menyediakan clause shortkey dan disk key yang mungkin memerlukan beberapa pengetahuan sebelumnya untuk digunakan, tetapi sangat mengurangi waktu eksekusi query dengan clause join dan where. Karena Redshift berbasis SQL, ia bekerja dengan driver JDBC atau ODBC yang ada dan mudah diintegrasikan dengan sebagian besar alat intelijen bisnis. Selanjutnya ada kolomnar arsitektur. Data di gudang data Amazon Redshift disimpan dengan cara kolomnar yang secara drastis mengurangi I/O pada disk. Penyimpanan kolomnar mengurangi jumlah permintaan I/O disk dan minimalkan jumlah data yang memuat ke dalam memori untuk menjalankan query. Pengurangan I/O mempercepat eksekusi query dan memuat lebih sedikit data, berarti Redshift dapat melakukan lebih banyak pemrosesan dalam memori. Pemetaan yang paling umum digunakan untuk mengatur data adalah dengan menyimpan berdasarkan baris. Sistem penyimpanan baris diimplementasikan dalam pemrosesan transaksi online atau OLTP dan digunakan di sebagian besar basis data operasional. Selanjutnya ada compression. Data compression adalah salah satu faktor penting dalam memastikan kinerja query. Ia mengurangi jejak penyimpanan dan memungkinkan pemuatan data dalam jumlah besar dalam memori dengan cepat. Karena penyimpanan kolomnar, Redshift dapat menggunakan pengkodean komprehensif data type tergantung pada tipe data kolom. Selanjutnya ada data distribution. Untuk mendistribusikan data secara merata di antara irisan, maka perlu menentukan kunci distribusi untuk tabel saat membuatnya. Jika kunci distribusi didefinisikan selama pembuatan tabel, data apapun yang dimuat dalam tabel didistribusikan di seluruh node berdasarkan nilai kunci distribusi. Nilai yang cocok dari kolom kunci distribusi disimpan bersama. Jika kunci distribusi tidak ditentukan untuk kolom, data secara default didistribusikan secara berkala dengan cara round robin oleh Redshift. Selanjutnya ada compound sort key. Compound sort key ini terdiri dari semua kolom yang tercantum dalam definisi kunci pengurutan dalam urutan yang tercantum. Kunci pengurutan majemuk paling berguna ketika filter query menerapkan kondisi, seperti filter dan gabungan yang menggunakan awalan tombol pengurutan. Manfaat performa pengurutan majemuk ini ketika query hanya bergantung pada kolom pengurutan sekunder tanpa merujuk kolom utama. Selanjutnya ada interleaved sort key. Pengurutan yang disisipkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kolom ataupun subkolom dalam kunci pengurutan. Jika beberapa query menggunakan kolom yang berbeda untuk filter, maka seringkali dapat meningkatkan performa untuk query tersebut dengan menggunakan gaya pengurutan yang disimpan bersama.
Saat query menggunakan predik deskriptif pada kolom pengurutan sekunder, pengurutan yang disimpan interleaved secara signifikansi meningkatkan performa query dibandingkan dengan pengurutan majemuk. Jenis interleave ini lebih efektif dengan tabel besar. Penyortiran diterapkan pada setiap irisan, dengan demikian pengurutan yang saling terkait paling efektif ketika label cukup besar untuk membutuhkan beberapa blok 1 MB per irisan. Di sini proses query dapat melewati sebagian besar blok menggunakan predikat deskriptif. Selanjutnya ada Advanced Query Accelerator. Ini merupakan akselerator query analitik untuk Amazon Redshift yang menggunakan perangkat keras yang dirancang khusus untuk mempercepat query yang memilih dataset besar. Aqua adalah tambahan hemat biaya untuk penyimpanan terkelola Amazon Redshift yang dioptimalkan untuk akses yang aman, transaksional, multi-tenant, dan query analitik throughput yang tinggi. Menggunakan elemen penyimpanan solid state non-volatile, memori ekspres, kecepatan tinggi, dan akselerasi basis nitro untuk kompresi dan enskripsi. Aqua adalah change data dan mempertahankan koneksi berkecepatan tinggi ke penyimpanan yang dikelola Redshift. Selanjutnya ada ingestion teknik. Teknik penyerapan pada Redshift ini adalah streaming ingestion. Penyerapan streaming Amazon Redshift ini berguna untuk Amazon Kinesis data stream yang memungkinkan dalam menyerap data langsung dari aliran data Kinesis tanpa harus menetaskan data di Amazon Simple Storage Service. Penyerapan streaming memungkinkan untuk mencapai latensi rendah dalam urutan detik dalam menyerap ratusan megabyte data ke dalam cluster Amazon Redshift. Penyerapan stream Amazon Redshift bekerja dengan bertindak sebagai konsumen aliran material DP adalah area pendaratan untuk data yang dikonsumsi dari aliran. Selanjutnya ada standar view versus materialized view. Untuk membuat standar view diperlukan akses ke tabel yang mendasarinya. Untuk query standar view ini perlu memilih hak istimewa untuk tampilan itu sendiri. Tetapi Anda tidak perlu memilih hak istimewa untuk tabel yang mendasarinya. Hak istimewa yang dibutuhkan adalah hak istimewa untuk create view, yaitu super user pengguna dengan create on replace view. Lalu hak untuk replace view yaitu super user pengguna dengan create one replace view dan pemilik tampilan. Selanjutnya ada materialist view berguna untuk mempercepat query yang dapat diprediksi dan diulang. Aplikasi dapat query material view dan mengambil set hasil pre-computed. Misalnya dalam pertimbangan skenario di mana serangkaian query digunakan untuk mengisi dashboard seperti Amazon QuickSight. Kasus penggunaan ini sangat ideal untuk materialist view karena query dapat diprediksi dan diulang berulang-ulang. Selanjutnya ada BigQuery sebagai data warehouse di Google. BigQuery arsitektur terdiri dari Dremel yang merupakan klaster multi penyewa yang mengeksekusi SQL. Dremel mengubah query SQL menjadi execution trees atau pohon eksekusi. Daun pohonnya disebut slot dan tugasnya membaca data dari penyimpanan dan diperhitungkan yang diperlukan. Selanjutnya ada Colossus yang merupakan sistem penyimpanan global Google. Untuk menyimpan data di Colossus, BigQuery memanfaatkan format penyimpanan kolom dan algoritma kompresi yang dioptimalkan untuk membaca dan data terstruktur dalam jumlah besar. Selanjutnya ada Jupyter, yang merupakan suatu jaringan petabit. Di antara penyimpanan dan komputasi terdapat Shuffle yang memanfaatkan jaringan Jupyter untuk memindahkan data dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir ada Block. BigQuery diatur melalui Block, dan semua slot dijalankan oleh Block yang mengalokasikan sumber daya perangkat keras. Kolomnar arsitektur. BigQuery menggunakan penyimpanan kolomnar yang mendukung data semi terstruktur, nested fields, dan repeated fields. Nested field berisi bidang berurutan masing-masing dengan jenis dan nama bidang. Dapat didefinisikan satu atau beberapa kolom sebagai struct type yang disebut sebagai bersarang. BigQuery secara otomatis menatakan kolom bersarang saat membuat query. Untuk membuat query kolom dengan data bersarang, setiap bidang harus didefinisikan dalam konteks kolom yang memuatnya. Selanjutnya ada repeated field. BigQuery secara otomatis mengelompokkan data menurut baris saat membuat query satu atau beberapa bidang berulang. Untuk meletakkan data berulang, Anda akan menggunakan unnext fungsi dengan nama kolom berulang.
Selanjutnya ada compression. Compression pada BigQuery memiliki manfaat, yaitu dari data yang telah terkompresi sebelum melakukan ingest ke dalam BigQuery, maka file yang terkompresi akan lebih cepat dikirim dan lebih murah untuk disimpan. Dan data yang terkompresi akan lebih baik jika kita memiliki keterbatasan dalam kecepatan jaringan. Selanjutnya ada partition yang fungsinya adalah dapat meningkatkan performa kinerja query. Selain itu, secara garis besar tekniknya adalah membagi tabel menjadi beberapa segmen atau bagian yang lebih kecil. Mempartisi tabel BigQuery dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti yang terlihat pada layar. Anda dapat mempartisi tabel pada kolom date, time, tab, dan atau date time dalam tabel. Saat Anda menulis data ke tabel, BigQuery secara otomatis menempatkan data ke partisi yang benar berdasarkan nilai dalam kolom. Untuk kolom time tab dan date time, partisi dapat memiliki granularitas per jam, harian, bulanan, atau tahunan. Untuk kolom date, partisi dapat memiliki granularitas harian, bulanan, atau tahunan. Batas partisi didasarkan pada waktu UTC. Misalnya ingin mempartisi tabel pada kolom date time dengan partisi bulanan. Jika menyisipkan nilai berikut ke dalam tabel, barisan akan ditulis ke partisi yang terlihat pada gambar. Selanjutnya ada cluster. Saat membuat cluster di BigQuery, data tabel secara otomatis diatur berdasarkan konten atau beberapa kolom dalam skema tabel. Saat mengelompokkan tabel menggunakan beberapa kolom, urutan kolom yang Anda tentukan adalah penting. Clustering dapat meningkatkan performa tipe query tertentu seperti query yang menggunakan klausa filter dan query yang menggabungkan data. Saat data ditulis ke tabel cluster oleh pekerja query atau pekerja pemuatan, BigQuery mengurutkan data menggunakan nilai dalam kolom pengelompokan. Nilai-nilai ini digunakan untuk mengatur data ke dalam beberapa blok di penyimpanan BigQuery. Nah, lebih baik kita menggunakan clustering daripada partisi saat keadaan berikut ini. Yang pertama, partisi menghasilkan sejumlah kecil data per partisi, lalu partisi menghasilkan sejumlah besar partisi di luar batas pada tabel yang dipartisi, lalu partisi menghasilkan operasi mutasi yang sering memodifikasi sebagian besar partisi dalam tabel. Selanjutnya ada ingester teknik. Berikut adalah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan ingester data atau menyerap data ke BigQuery. Yang pertama ada batch ingestion. Cold storage adalah tempat yang direkomendasikan bagi pengguna batch untuk mendaratkan data yang masuk. Batch ingestion ini melibatkan kumpulan data besar terbatas yang tidak harus diproses secara real-time. Layanan cold storage adalah layanan penyimpanan objek yang tahan lama dan hemat biaya, dan cold storage ke BigQuery mendukung beberapa format file, yaitu CSV, JSON, Avro, Parquet, dan ORC. Yang kedua ada streaming ingestion. Ini adalah penyerapan streaming yang mendukung kasus penggunaan yang memerlukan analisis volume tinggi dari data yang terus berdatangan dengan query yang hampir real-time. Lalu ada data transfer service. Layanan transfer data adalah layanan terkelola sepenuhnya untuk menyerap data dari aplikasi Google seperti Google Ads, penyediaan penyimpanan code eksternal seperti Amazon S3, dan mentransfer data dari teknologi gudang data seperti Teradata dan Amazon Redshift. Lalu ada query materialization. Saat menjalankan query ini di BigQuery, kumpulan hasilnya dapat diwujudkan untuk membuat tabel baru. Perwujudan hasil query adalah cara yang bagus untuk menyederhanakan pola ETL. Lalu ada partner integration, memeriksa opsi integrasi data dari partner Google Cloud yang telah mengintegrasikan fitur terdepan di industri dengan BigQuery. Selanjutnya, standar view dan materialist view. Standar view adalah tabel virtual yang ditentukan oleh query SQL yang diselesaikan pada waktu proses. Kita dapat membuat tampilan logis di mana query yang menentukan hanya dijalankan saat runtime. Materialist view adalah tampilan per komputer yang secara berkala menyimpan hasil query dalam cache dan bertahan dalam menyimpan BigQuery asli. Materialist view lebih baik untuk meningkatkan kinerja karena hasilnya disimpan dan digunakan kembali dibandingkan dengan menjalankan kembali query setiap kali memanfaatkan views. Standar view ini lebih baik digunakan pada saat keadaan sebagai berikut. Misalnya kita ingin mengekspos query dengan logika kompleks kepada pengguna,
Lalu kasus penggunaan lainnya adalah tampilan dapat ditetapkan ke dalam kumpulan data dan menawarkan kontrol akses terperinci untuk berbagai kumpulan data dengan pengguna dan grup tertentu tanpa memberi mereka akses tabel yang mendasarinya. Sedangkan materialist view lebih baik digunakan saat kasus ketika kita perlu menanyakan data terbaru sambil mengurangi latensi dan biaya yang menggunakan kembali hasil yang dihitung sebelumnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.